Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Dwi Anggreni dari kelas 1 SES Data Terapan A dengan NRP 332460006. Di sini saya akan mendemokan penugasan pada mata kuliah Praktikum Manajemen Data dengan dosen pengampu Bapak Isbet Udinagori Skom MT dan Bapak Prasetyo Wibowo SST Mkom. Pertama-tama di sini saya akan mendemokan tugas mengenai writing interface script dan function on best beginner guide module. Nah, subtopik yang akan saya bahas pertama ialah chapter 8 writing interactive script. Untuk exercise pertama ini, untuk studi kasus pada exercise pertama saya telah membuat script bernama exercise 1. Oke, tanpa berlama-lama mari kita coba untuk mendemokan dari script 1. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan usia, masukkan 23 saja. Oke. Jadi basegroup exercise 1 ini bertujuan untuk menyeleksi user mengenai diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya dalam mengkonsumsi alkohol. Nah, karena si user ini telah berusia 23 tahun, di mana batas usia minimum untuk diperbolehkannya mengkonsumsi alkohol ada 16 tahun. Jadi user yang berusia 23 tahun ini maka diperbolehkan. Dimana perhitungan dimulainya konsumsi alkohol ini telah dihitung sejak usia 16, jadi total. Jadi si user ini telah mengkonsumsi alkohol selama 7 tahun sehingga diprediksi dia telah mengkonsumsi sebanyak 700 liter alkohol. Karena di sini telah ditetapkan bahwa per tahunnya sebanyak 100 liter ya. Ya lanjut 7.000 liter ya, karena per tahunnya telah ditetapkan sebanyak 1.000 liter, mohon maaf. Selanjutnya kita akan menjalankan script sebagai solusi pada exercise kedua. Nah, dimana di sini untuk menyelesaikan exercise kedua saya telah membuat script bernama exercise 2. Ini tanpa berlama-lama mari coba kita gunakan ya. Sebenarnya saya akan menjelaskan script exercise 2 ini bertujuan untuk mengkompres suatu file menjadi gzip, gzip2, kompres ataupun zip. Nah, di sini coba kita masukkan. Oke. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di chapter 8 tidak terdapat text quote of the day, sehingga ketika kita menginputkan argumen quote of the day.txt ketika menjalankan script exercise 2.sh, maka dia akan menampilkan pesan file quote of the day.txt tidak ditemukan. Jadi kita mencoba untuk menginputkan dua argumen ya. Nah, seperti yang di sini dapat dilihat bahwa exercise script exercise 2 hanya menerima satu inputan argumen atau satu file saja ya untuk diproses. Sehingga ketika kita menginputkan dua argumen atau dua file yakni quote.txt dan mutiara.txt, maka dia akan memunculkan pesan program script exercise 2 hanya memproses satu file.
program menolak memproses file lebih dari satu, default.txt dan mutiara.txt. Terus selanjutnya kita akan mencoba menjalankan script exercise 2 sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di JavaScript, yakni hanya menginputkan satu argumen atau satu file saja. Nah, karena di sini kita sudah menginputkan argumen sesuai dengan ketentuan dari JavaScript yang telah kita buat, yakni hanya menginputkan satu argumen atau satu file saja, maka program dari JavaScript akan melanjutkan program selanjutnya ya. Jadi setelah mengecek argumen atau melanjutkan ke pemilihan metode kompresi dari file yang kita inputkan tadi. Sini untuk kompresi saya akan memilih zip. Nah, untuk itu kita akan menentukan nomor 4. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa proses kompresi pada teks file awil.txt telah berhasil dikompres dengan kompresi berupa zip ya. Untuk mengeceknya, kita ketikkan command ls. Di sini dapat kita lihat bahwa file zip-nya telah dibuat ya. Oke, kita next ke exercise 3. Untuk exercise 3 ini, saya untuk memenuhi penugasan pada exercise 3 ini, saya membuat script bernama home backup. Nah, di mana script home backup ini bertujuan untuk melakukan backup data secara full ataupun increment. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba ya untuk menjalankan script home backup yang telah kita buat. Nah, di sini di awal jalannya program kita diberi pertanyaan akan melakukan backup penuh atau incremental. Nah, karena di sini saya ingin melakukan backup secara penuh, jadi di sini saya menginputkan full. Namun jika kalian ingin melakukan backup secara incremental, kalian bisa menginputkan incr ya. incr. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa proses backup full sudah selesai ya. Nah, di mana di sini file backup terhitung sebesar 148 KB ya. Oke. Lanjut ke exercise keempat. Untuk studi kasus pada exercise keempat ini, saya telah membuat script bernama add user ya. Simple user add. Di mana dengan script simple user add ini kita dapat menambahkan user baru. Tujuannya untuk menambahkan user baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba untuk menjalankan file simple main user add yang telah kita buat. Namun sebelum menjalankan file script, saya akan melakukan aliasis dulu ya. Aliasisasi pada file script simple user add dengan aliasisasi tambah user.
Maka setelah kita melakukan aliasisasi, selanjutnya kita akan mencoba ya untuk menjalankan script dengan aliasisasi tambah user. Hmm. Nah, di sini untuk menjalankan ini terlebih dahulu saya akan beralih menjadi user root ya, karena ada beberapa file pembuatan user baru yang membutuhkan akses secara root. Nah, di sini pada user root, kenapa aliasisasi tambah user tidak ditemukan? Nah, karena jadi kita melakukan aliasisasi pada segmen user intent. Jadi pada user root tentunya tidak akan um, terdeteksi ya. Jadi kita harus membuat aliasisasi lagi pada user root. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan alias sistem user ya, komen tambah user. Dan di sini saya menjalankan komen tambah user. Di sini saya menambahkan user bernama Alfian. Dan kita diminta untuk memasukkan komentar atau berupa deskripsi dari user. Ini saya menambahkan SEO. Kemudian kita diminta untuk memilih salah satu show yang nantinya akan dipergunakan oleh si user Alfian ini untuk menjalankan beberapa komen ya. Sini saya memilih Pinterest. Kemudian kita diminta untuk inputkan tanggal kadaluarsa dari akun Alfian yang akan kita buat ini. Di sini dimulai dari tahun, kemudian bulan, lalu tanggal. Nah, kemudian kita diminta untuk menginputkan nama grup di mana nanti user account ini akan dimasukkan pada grup tersebut. Karena di sini saya tidak akan memasukkan ke grup manapun, jadi saya pilih kosong ya, kita intikan kosong. Nah, user Alfian berhasil dibuat dengan password default, nah, dengan password default password 123. Dan memang kita cek apakah sudah terdaftar pada file etc passwd ya user account ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa user Alfian telah berhasil kita buat. Kemudian kita coba untuk login dengan password yang telah dibuat secara default tersebut.
Oke, kita lanjut ke exercise kelima. Nah, oke, kita lanjut ke exercise kelima. Nah, di mana untuk menyelesaikan studi kasus pada exercise kelima ini, saya telah membuat script bernama exercise 5. Nah, di mana exercise 5 ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait file atau directory yang kita inputkan ketika menjalankan program script pada exercise 5 ini. Nah, oke, tanpa berlama lagi, mari kita coba untuk menjalankan script exercise 5 yang telah kita buat. Nah, di sini kita diminta untuk um, menginputkan nama file ya. Di sini saya mencoba untuk inputkan nama filenya ya. Oke. Hmm. Nah, ketika kita di sini ingin mencari suatu informasi dari sebuah file ya. Nah, apabila file yang kita cari tersebut tidak 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 ditemukan gitu atau tidak ada ya, tidak tersedia di Ubuntu server, maka akan memunculkan pesan file does not exist. Nah, dan di sini karena ditemukan ya file bernama grup dalam tutorial etc, maka dia akan menampilkan informasi terkait file group ini. Nah, di mana file group ini berukuran 1007, kemudian bertipe SGTXT ya, kemudian input numbernya sebanyak 133.027 dan juga diperlihatkan letak partisinya berada di mana. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai chapter 11 yakni function. Di mana pada pada function pada chapter function ini terdapat dua exercise. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai exercise pertama, di mana di sini kita diminta untuk membuat komen baru pada sistem bernama printman. Nah, di mana printman ini memiliki tujuan yang sama dengan comment man atau manual ya, yang tujuannya untuk memberikan um, dokumen atau panduan mengenai penggunaan suatu komen. Di sini kita keluar ya ke file home dari user intan. Kita di sini selanjutnya akan mengecek apakah um, script tambahan yang apakah program script yang telah kita buat ini sudah kita tambahkan pada file
base LC ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa program BaseScript tambahan yang membuat komen baru bernama printan telah kita tambahkan ya pada file base.lc pada direktori home user intan. Oke, selanjutnya selanjutnya kita langsung saja untuk mencoba menjalankan command printman yang telah kita tambahkan pada file base.lc tadi. Nah, informasi manual terkait komen ls di sini telah tersimpan pada file ls underscore main page.txt pada directory temporary. Di sini hanya akan coba kita cek ya isi dari file main page dari komen ls ini. Di sini dapat kita lihat sudah tersimpan ya manual terkait komen ls. Nah, kita tadi menjalankan hal ini menggunakan komen printman. Nah, jadi kalau kita mengambil manual hanya pada beberapa halaman. Manual ini sebenarnya kan ada yang lebih dari satu halaman kan ya. Kalau misal kita hanya mengambil halaman ketiga atau halaman kedua saja, apakah bisa atau tidak bisa ya? Di sini misalnya akan kita melakukan percobaan untuk mengambil manual dari salah satu komen dengan halaman yang spesifik, yakni halaman 3 pada komen printf. Coba menjalankan printman pada halaman ketiga print. Jadi kita akan mengambil manual terkait komen printf pada halaman ketiga. Nah, di sini kita lihat bahwa manual telah diambil ya, halaman manual. Coba selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan atau membaca teks manual yang telah dibuat. Nah, di sini dapat kita lihat manual yang diambil adalah manual dari halaman ketiga. Kita next ke exercise kedua. Nah, dimana di sini pada exercise kedua kita diminta untuk membuat alias, dimana alias tersebut merupakan yang semulanya sebenarnya merupakan komen pada sistem operasi DOS dan Unix. Namun dengan alias yang kita buat ini, kita dapat menjalankan komen yang seharusnya hanya bisa dijalankan di Unix dan DOS pada Ubuntu server ini ya, atau Linux. Untuk membuat aliases terkait komen pada sistem operasi DOS,
saya telah membuat script bernama just_aliases pada directory chapter 3. Pada directory chapter 11. Ini akan kita coba untuk mengajak dan membaca yang file script atau program script yang telah tersimpan pada just_aliases. Di mana di sini kita membuat aliases dir sama dengan komen ls min l pada Ubuntu atau Linux server. Sedangkan aliases dari komen copy merupakan aliases dari komen cp yang terdapat pada Linux server dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek dan membaca file Unix aliases file script Unix aliases ini merupakan file script yang akan kita pergunakan dalam aliases komen-komen yang sebenarnya hanya dapat berjalan di Unix, tapi kita dapat menjalankannya di Linux server. Nah, di mana di sini untuk komen aliases dari LL itu sama saja dengan menjalankan komen ls min LA pada Linux server dan begitu seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan mencoba untuk mereload terlebih dahulu. Ya, kita akan mencoba untuk mereload. Namun sebelum kita melakukan reload, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, apakah komen aliases yang terdapat pada script just_aliases dan Unix aliases dalam directory chapter 11 ini telah kita definisikan pada file just_rc atau belum ya. Kita cek dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pendefinisian aliases dari beberapa Commentus dan Unix telah kita tambahkan pada file just_rc, di mana terletak di bawah program script printman yang sebelumnya telah kita buat ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan reload pada program script yang terdapat dalam file just_rc. Oke. Untuk melakukan pemanggilan fungsi, nah, dengan pemanggilan fungsi ini maka aliases yang telah kita buat dalam file script just_aliases dan Unix aliases akan aktif. Nah, jadi kita harus memanggil fungsinya terlebih dahulu untuk mengaktifkan beberapa aliases tersebut. Di sini kita memanggil function just_aliases untuk mengaktifkan aliases dari DOS. Nah, di sini
Terus aliases setelah aktif, selanjutnya kita akan mengaktifkan aliases dari Linux. Di sini dapat kita lihat bahwa aliases dari Linux telah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk menjalankan dir, di mana dir ini sama dengan komen ls-l pada sistem operasi Linux. Oke, berhasil berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan komen psg yang mana terdapat pada aliases Unix. Nah, kita coba psg. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa psg memiliki fungsi yang memiliki komen psg memiliki tujuan atau kegunaan yang sama dengan komen ps min ef dan parent grep ya sama seperti kalau di sistem operasi Linux ya kurang lebih sama seperti ini yang saya upload. Nah, kalau di Unix dia bisa disingkat menjadi lebih singkat ya komennya menjadi psg. Oke. Setelah sebelumnya kita mendemokan beberapa best script pada topik pembahasan writing interactive script and function on best beginner code module. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan beberapa cara penggunaan dari Docker Desktop. Nah, di mana di sini saya menjalankan Docker Desktop pada sistem operasi Windows yang merupakan sistem operasi dari laptop saya. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi Docker Desktop ini sendiri, terlebih dahulu kita harus melakukan instalasi. Nah, di mana file installer dari Docker Desktop sendiri telah tersedia pada situs website dari Docker sendiri. Nah, setelah kalian mengunduh file installer tersebut, kalian dapat membukanya, maka nanti akan diarahkan ke halaman instalasi. Di mana di sini halaman instalasi pertama yakni configuration. Nah, ketika pada halaman pertama ini kalian dapat mencentang beberapa opsi tergantung pada kebutuhan kalian. Nah, di mana di sini saya hanya mencentang use WSL 2 dan shortcut to desktop. Ini menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Kemudian setelah kalian mengklik OK, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yakni di mana ini merupakan halaman proses instalasi dari Docker Desktop. Nah, setelah proses instalasi Docker Desktop ini selesai, maka kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya yang menampilkan installation success. Nah, ini menandakan bahwa instalasi Docker yang kalian lakukan telah berhasil. Nah, setelah kalian lakukan instalasi Docker, selanjutnya kalian buka kembali aplikasi Docker yang telah terpasang. Kemudian kalian nanti diarahkan ke halaman ini ya. Seperti pada file PDF di sebelah kanan video ini. Nah, ketika kalian menemui halaman ini, kalian klik accept. Kemudian kalian akan diminta untuk melakukan login ke akun Docker Desktop yang telah kalian miliki. Atau apabila belum memiliki akunnya, maka kalian akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Setelah kalian melakukan beberapa proses login, apabila proses login tersebut telah selesai, maka kalian akan diarahkan ke halaman utama dari Docker Desktop. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Oke. Kemudian untuk memastikan atau untuk mengecek versi dari Docker
ke desktop yang sudah kita instalasi, kita dapat mengecek ya melalui CMD ya, melalui di sini saya menggunakan PowerShell ROM dengan privilege administrator. Kita dapat menggunakan komen docker minion version. Nah, dari um, output yang dihasilkan oleh komen, nah di sini dapat diketahui bahwa Docker yang baru saja saya install merupakan Docker dengan versi 28.2.2. Kemudian kita akan mencoba login ke Docker melalui prompt dengan komen Docker login. Nah, di sini kita telah melakukan login ulang ya ke Docker dengan menggunakan komen Docker login. Nah, apabila kemudian di akhir dari proses memunculkan teks login sukses, nah berarti proses login ke Docker telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi WSL Ubuntu dengan menggunakan komen WSL install. Nah, namun di sini saya sebelumnya kan sudah melakukan instalasi WSL. Kita langsung ke pengecekan saja. Nah, untuk mengecek versi dari WSL yang telah kita install dan keberhasilan apakah WSL ini sudah terpasang atau belum. Nah, kita dapat menggunakan komen WSL minion version. Nah, ini dapat kita lihat pada PowerShell ya, saya bahwa di sini WSL telah terpasang ya dengan versi 2.5.7. Ini selanjutnya setelah kita menginstal WSL, selanjutnya kita akan mengintegrasikan WSL dengan Docker. Nah, di mana integrasi ini ya kalian buka aplikasi Docker Desktop, nah kemudian kalian klik setting, nah kemudian kalian arahkan ke tab resource. Pada tab resource ini kalian klik enable WSL integration. Nah, nah di sini kalian centang untuk enable integration with my default WSL distro dan kalian enable untuk Ubuntu ya, enable integration with additional distros. Nah, kalian enable Ubuntu, kemudian kalian klik apply and restart. Selanjutnya, setelah kita melakukan beberapa pengaturan dasar ya di Docker Desktop, dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi image. Nah, di mana di sini daftar image dapat kita cek dengan komen docker image ls. Nah, di mana di sini pada screenshot dalam PDF, di sini awal mulanya tidak terdapat image sama sekali yang ditampilkan dikarenakan masih habis instalasi ya. Jadi belum melakukan instalasi image apapun, jadi masih kosong untuk daftar image. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan instalasi image ke Docker, kita dapat menggunakan komen Docker full. Kemudian diikuti dengan nama image yang akan kita install. Nah, misal kita akan menginstal image Postgres.
Jadi komennya menjadi Docker pull, kemudian diikuti dengan Postgres. Begitu pula jika kalian ingin melakukan instalasi image Ubuntu, maka dia akan komennya akan menjadi Docker pull Ubuntu. Gitu. Nah, dimana di sini berdasarkan tugas yang diberikan, saya hanya membutuhkan instalasi image Postgres, MySQL, dan Ubuntu. Sebelumnya saya telah melakukan instalasi image ini ya. Jadi kita langsung ke pengajakan saja. Untuk mengajaknya kita dapat menggunakan command docker image ls. Di sini dapat kita lihat telah terinstall ya image Postgres dan image Ubuntu serta image MySQL. Nah, selain melalui CMD, kalian juga dapat mengecek daftar image yang telah kalian install melalui Docker Desktop. Nah, di mana di sini kalian masuk ke aplikasi Docker Desktop, kemudian kalian pilih sidebar menu image. Nah, di sini akan ditampilkan daftar image yang telah kalian install. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita menginstal beberapa image yang telah kita perlukan, sehingga kita akan menjalankan kontainer Postgre dalam Docker. Nah, untuk mengecek daftar kontainer, kita dapat menggunakan command docker container ls. Nah, di mana di sini masih kosong ya, dikarenakan memang kita belum membuat kontainer sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan kontainer Postgres. Nah, di mana setiap kita menjalankan kontainer, maka kita harus menggunakan command dockeran. Command dockeran ini tujuannya adalah untuk menjalankan suatu kontainer dalam Docker. Nah, kemudian command dockeran tersebut nanti akan diikuti dengan beberapa opsi. Nah, seperti opsi min-min-name. Nah, opsi ini dipergunakan untuk mendefinisikan nama dari kontainer yang akan kita jalankan. Kemudian min-e, nah ini environment. Dengan opsi min-e ini kita dapat melakukan pengaturan baik password, user yang dapat mengakses kontainer, dan lain-lain. Nah, namun di sini saya menggunakan min-e untuk mengatur password dari kontainer Postgre yang akan saya buat. Nah, kemudian di sini ada opsi min-p. Nah, opsi min-p ini sendiri dipergunakan untuk menetapkan port pada kontainer yang akan kita jalankan. Nah, di sini ada dua sisi port ya. Nah, port dari sisi sebelah kiri yang saya blok ini ya. Ini merupakan port yang dipergunakan untuk host. Nah, host yang dimaksud ini adalah laptop Windows saya. Sedangkan untuk port container ini sendiri diperuntukkan untuk kontainer atau kontainer Postgres yang akan saya buat. Nah, di mana setiap port yang ditetapkan pada port host ini sendiri tidak boleh tumpang tindih dengan sistem lain ya. Jadi jika di laptop Windows saya, jika di sini saya ingin menggunakan menetapkan port 20, namun saya sudah memiliki sistem lain yang juga menggunakan port 20, jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh tumpang tindih antara port yang akan kita gunakan dengan sistem yang telah memiliki port tersebut. Ya, jadi portnya harus cari port lain gitu. Jadi semisal
antara port host dan port container apakah boleh berbeda? Boleh. Ini tergantung dengan keadaan masing-masing. Kemudian min D ini bertujuan untuk mengaktifkan mode detach ya. Jadi kontainer ini nanti akan dijalankan di background, kemudian akan diikuti dengan nama image. Nah, karena di sini kita akan menjalankan kontainer Postgres, jadi nama image ini akan diisi dengan Postgres. Nah, karena di sini saya sebelumnya sudah menjalankan kontainer Postgres ini sendiri, maka selanjutnya saya langsung saja ke pengecekan daftar kontainer yang telah dijalankan dengan menggunakan komen docker ps. Nah, di sini dapat dilihat di sini dapat dilihat bahwa kontainer Postgres yang telah kita buat di sini telah berjalan di sini dengan nama kontainer Postgres min mine. Nah, selanjutnya, sini kita akan mencoba untuk menghubungkan kontainer Postgres ini ke pgadmin. Nah, dimana di sini sebenarnya ada dua pilihan. Nah, kalian mau menghubungkannya ke kontainer, kalian mau menghubungkannya ke pgadmin yang berasal dari kontainer Docker atau pgadmin yang berasal dari laptop Windows kalian sendiri. Nah, apabila kalian ingin menghubungkan kontainer Postgres ini ke kontainer Postgres yang telah kalian buat sebelumnya tadi ke pgadmin yang berjalan di ke pgadmin yang berjalan di Docker, maka terlebih dahulu kalian harus melakukan instalasi image pgadmin dulu ya di Docker. Nah, dimana nama image dari pgadmin ini sendiri merupakan dpatch/pgadmin 4. Nah, jadi nanti komennya docker full diikuti dengan dpatch/pgadmin. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai pgadmin yang di Docker ya. Namun saya hanya akan mendemokan pgadmin yang berjalan di Windows saja. Nah, kemudian setelah kalian menginstal image dari pgadmin tadi, kalian dapat mengeceknya dengan docker image ls. Nah, di sini berdasarkan laporan saya dapat dilihat bahwa image pgadmin telah berhasil diinstal. Selanjutnya saya menjalankan kontainer dari selanjutnya saya menjalankan kontainer pgadmin, di mana kontainer pgadmin yang saya jalankan di sini saya namakan dengan pgadmin min container. Di mana di sini saya menetapkan portnya untuk host 5050 dan untuk kontainernya sendiri adalah 80. Kemudian untuk pengaturan environment-nya yang di sini saya menggunakan opsi min-e. Di sini saya atur email default dari pgadmin ialah intan@ds2024.com. Kemudian untuk password default dari pgadmin ialah ds9 sebanyak 5 kali. Kemudian media untuk mengaktifkan mode detach. Nah, kemudian diikuti dengan nama image dari pgadmin itu sendiri yakni dpatch_pgadmin dpatch/pgadmin 4. Nah, untuk mengecek apakah kontainer yang kalian buat tersebut apakah konten pgadmin tersebut sudah berjalan atau belum, kalian dapat melihatnya baik di halaman aplikasi Docker Desktop maupun dengan menjalankan komen di PowerShell dengan komen docker ps. Saya dapat dilihat bahwa kontainer pgadmin sudah berjalan. Kemudian kalian akan
kalian dapat melakukan login ke PG admin dari kontainer Docker yang telah kalian buat dengan em, memasukkan alamat ke web ke aplikasi web kalian masing-masing ya, localhost, kemudian titik dua, nah di mana ini merupakan port host yang telah kita tetapkan tadi yakni 5050, kemudian slash login yang berarti akan diarahkan ke halaman login. Pas ketika kalian sudah masuk ke halaman web, kalian akan diminta untuk memasukkan username serta password. Nah, username dan password ini sendiri merupakan username dan password PG admin default yang telah kita definisikan pada ini ya, komen yang tadi sebelumnya. Sudah saya pindah. Ini saya blok ya. PG admin default. Kemudian setelah kalian berhasil masuk ke halaman PG admin, selanjutnya kalian akan untuk untuk menghubungkan Postgres container yang telah kita buat tadi ke PG admin. Nah, kita klik new server ya. Nah, setelah kalian klik new server di halaman browser ya, selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi name dari Postgres yang akan kita akses. Nah, kemudian kalian enable ya untuk connect now. Nah, untuk inputan name servernya ini sendiri harus persis dengan nama Postgres container yang telah kita buat tadi. Karena tadi kan kita sudah mendefinisikan untuk nama kontainer Postgres-nya adalah Postgres mainline. Jadi di sini saya menetapkannya Postgres mainline. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi beberapa inputan pada tab connection. Di sini kita diminta untuk mengisi bar inputan hostname address, kemudian port, maintenance database, username, dan password serta enable save password. Nah, ini opsional sih. Nah, untuk hostname atau address sendiri dapat kalian cek ya untuk IP address-nya dari kontainer Postgres yang telah kita buat dengan menggunakan komen docker inspect minf. Kemudian ini ya yang saya blok pada file PDF di sebelah kanan. Nah, itu kurang lebih komennya seperti itu. Kemudian di sini menghasilkan alamat IP address 172.17.0.2. Kemudian kita diminta untuk masukkan port. Nah, nomor port yang dimasukkan ini sendiri adalah nomor port dari sisi host yang telah kita tetapkan tadi, yakni 5432. Nah, kemudian untuk maintenance database dan username diisi dengan nama database dan nama user database bawaan dari Postgres. Nah, karena tadi saya belum secara otomatis melakukan create database ya, jadi kita di sini lakukan create server dengan menggunakan database bawaan dari Postgres. Kemudian untuk passwordnya, nah, password yang dimasukkan ini merupakan password Postgres yang telah kita tetapkan ketika menjalankan Docker Postgres yang sebelumnya tadi. Nah, apabila beberapa inputan tadi sudah kalian isi, kalian dapat melakukan klik save. Maka apabila pembuatan server tadi berhasil, maka akan menampilkan hal seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menghubungkan kontainer Postgres dalam Docker ke PG admin Windows. Nah,
Ini kalian dapat melihat, nah, pada halaman utama admin, di sini ada icon add server new, add new server. Nah, ini kalian klik, nah, kalian akan ditampilkan, akan dialihkan ke sub window dari create server ini. Nah, kalian diminta untuk inputkan name. Nah, name-nya ini sendiri yang diinputkan harus persis dengan nama dari kontainer Postgres yang telah kita jalankan tadi. Jadi Postgres main main. Kemudian jangan lupa untuk mengenable connect now agar dapat melakukan koneksi secara otomatis setelah server ini dibuat. Kemudian hostname address. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Dimana tadi pada PG admin yang terdapat pada kontainer, kita terlebih dahulu harus mengecek nomor IP address. Nah, untuk koneksi ke PG admin Windows ini, kita tidak perlu melakukan pengecekan IP address, kita menggunakan alamat localhost ya. Localhost. Di mana kurang lebih untuk port dan maintenance database serta username dan password memiliki inputan yang sama dengan PG admin tadi ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan server dan koneksi. Jadi di sini saya close. Nah, apabila kalian telah menginputkan semuanya tadi ya, kalian bisa mengenable password. Nah, untuk ini jaga-jaga jika kalian suatu saat lupa dengan password. Kemudian kalian bisa mengklik save. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah mengklik server dan melakukan koneksi ke Postgres main dengan server tersebut. Jadi saya close saja ya. Apabila pembuatan server dan koneksi ke kontainer Postgres kalian berhasil, maka akan menampilkan hal yang seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Di sini, dengan tampilan seperti ini, kita dapat melakukan manajemen database kontainer Postgres pada Docker dengan mudah. Seperti mengcreate database atau menambahkan tabel ya pada suatu database. Oke. Setelah kita berhasil melakukan koneksi Postgres container ke PG admin, selanjutnya kita akan menjalankan kontainer HTTPD dalam Docker. Nah, untuk menjalankan kontainer HTTPD ini sendiri, tentunya kita harus melakukan instalasi image dari HTTPD itu terlebih dahulu. Nah, untuk instalasi image-nya sendiri, kita dapat menggunakan Docker, command Docker full, yang nantinya diikuti dengan nama image dari HTTPD ini sendiri, yakni HTTPD. Nah, di sini karena saya sudah melakukan instalasi image ya sebelumnya, jadi saya langsung ke pengecekan daftar image yang telah diinstal saja ya dengan command docker image ls. Nah, dari output command docker image ls ini sendiri dapat kita lihat bahwa image HTTPD sudah berhasil kita install. Nah, setelah kita berhasil menginstal image HTTPD, selanjutnya kita akan menjalankan kontainer HTTPD. Nah, untuk menjalankan kontainer ini sendiri, kita menggunakan command docker run, dan kemudian diikuti dengan option min
Apache Minmine. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan kontainer nama dari kontainer HTTPD bernama Apache Minmine. Kemudian saya menetapkan port host dari kontainer HTTPD ini 80 dan untuk port kontainernya sendiri adalah 8080. Kemudian saya di sini mengaktifkan mode detection dan kemudian diikuti dengan nama image dari HTTPD. Karena sebelumnya saya sudah menjalankan ya kontainer HTTPD ini sendiri, jadi saya langsung ke uh, pengecekan daftar Docker ya, daftar Docker kontainer yang sedang berjalan dengan menggunakan um, command Docker container ls Docker container. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa um, untuk kontainer Apache Minman yang kita jalankan tadi sudah berhasil berjalan ya, kontainer HTTP-nya dengan nama kontainer Apache Minman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses web dari kontainer HTTPD ini sendiri dengan mengetik dengan memasukkan alamat localhost di sini ke uh, aplikasi web server kalian masing-masing. Sini saya menggunakan aplikasi Chrome ya. Apabila kontainer HTTP tersebut berhasil berjalan, maka akan menghasilkan tampilan web seperti ini. It works. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan pembangunan aplikasi Python ya dengan menggunakan Docker. Di sini saya sudah menginstal VS Code ya, jadi tidak perlu menginstal. Nah, pertama-tama di sini kita harus menyiapkan file Python-nya terlebih dahulu ya. Dimana di sini file Python yang saya masukkan ya programnya sudah sesuai ya. Sebenarnya tujuan dari di sini pada file Python yang saya buat, saya beri nama hello world, hello min world min intam.py. Nah, pada file Python ini saya mendefinisikan function bernama main yang mana akan menampilkan teks assalamualaikum guys. Nah, kemudian pada sintaks yang keempat hingga kelima ini terdapat pemanggilan dari function tersebut. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan function itu hanya akan berjalan jika kita memanggilnya. Kemudian setelah kita membuat file Python-nya, sebenarnya kita membuat Docker file-nya. Di file Docker file ini saya menetapkan versi Python yang saya pergunakan ialah Python 3.8 Slim Buster. Nah, kemudian file program Python yang saya jalankan di sini bernama hello world hello min world intan.py. Di mana di sini saya juga mendefinisikan bahwa file hello min world min intan.py ini merupakan berisi
terkait dengan bahasa pemrograman Python. Setelah kita membuat file Python dan Docker file, selanjutnya kita akan membuat image dari Hello World yang berasal dari file Python hello min-world min-intent.py tadi. Nah, untuk membuat image-nya ini sendiri, kalian dapat menjalankannya di PowerShell ya, lanjutan dari Docker tadi. Apabila kalian dapat apabila koneksi Docker kalian terputus, maka kalian harus melakukan login lagi terlebih dahulu ya. Di sini Docker saya masih terhubung ya. Nah, untuk membuat image Hello World ini sendiri, kalian dapat menggunakan command docker /boot spasi minte spasi nama file Python yang telah kalian buat. Nah, di sini nama file Python saya hello main world min intent. Nah, kemudian kalian enter ya. Kemudian tinggal kalian tunggu proses dari pembuatan image Hello World ini sendiri. Nah, kemudian untuk mengecek apakah image Hello World kalian telah berhasil dibuat, kalian dapat mengeceknya melalui command docker image ls ya. Nah, di sini dapat kalian lihat untuk pembuatan image Hello World sudah berhasil ya, bernama Hello World hello min world min intent. Kalian juga dapat mengecek daftar image ini pada halaman aplikasi Docker Desktop ya, pada server image. Nah, kalian pilih ini server image. Nah, di sini dapat kita lihat untuk image hello min world min intent sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya setelah image berhasil kita buat, selanjutnya kita dapat menjalankan kontainer Hello World. Nah, kontainer Hello World di sini saya beri nama Hello World Container. Jadi setiap kita menjalankan kontainer, nah tentunya kita menggunakan komen docker run dan kemudian diikuti dengan nama image yang telah kita buat tadi ya. Jadi docker spasi run spasi hello min world min intent. Nah, di sini kalau kita lihat dia menampilkan masukkan output assalamualaikum guys. Nah, ini menunjukkan bahwa kontainer Hello World intent sudah berhasil dijalankan. Kita sudah sampai menghasilkan output ya. Berikan output. Oke, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam penjelasan dan demonstrasi ini saya ada salah kata. Sekian, terima kasih.